Oke, baiklah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Aldi Pratama. Dan di video ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi digital. Di zaman sekarang, hampir semua hal pindah ke dunia online. Belajar online, bayar pakai dompet digital, pesan makanan, bahkan investasi. Tapi, apakah semua itu sesuai syariah? Tentu tidak. Makanya penting banget buat kita tahu bagaimana Islam mengatur transaksi digital agar tetap halal, adil, dan aman. Pertama, marilah kita pahami dulu apa itu ekonomi digital. Ekonomi digital adalah semua aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi sebagai alat utamanya. Contohnya, ketika kita belanja di Shopee atau Tokopedia, bayar pakai OVO, Dana, atau GoPay, pesan ojek online, atau pakai layanan fintech dan investasi digital. Semua kegiatan itu memudahkan hidup kita, tetapi tetap harus mengikuti nilai dan aturan Islam. Islam memberikan pedoman agar setiap transaksi digital berjalan adil, tidak ada kebohongan, tidak ada yang dirugikan, bebas dari riba, gharar, maisir, serta membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi, prinsip-prinsip ini bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi kita sebagai pengguna. Prinsip pertama adalah keadilan. Islam sangat menekankan bahwa penjualan dan pembelian harus sama-sama diuntungkan. Contohnya, penjual harus jujur dalam memberikan informasi, tidak boleh memalsukan ulasan, dan tidak boleh menjual barang palsu seolah-olah itu asli. Pembelian pun wajib memberikan ulasan sesuai kenyataan, tidak dilebih-lebihkan atau dibuat-buat. Semua harus fair. Prinsip kedua adalah kejujuran dan transparansi. Karena di dunia digital kita tidak bertemu langsung, maka foto, deskripsi, dan informasi tentang barang harus jelas. Rusak, sampaikan. Kalau warnanya berbeda, bilangkan. Jangan sampai ada yang ditutupi. Kalau informasi tidak jelas, itu masuk kategori gharar, dan Islam melarang transaksi yang membuat orang tertipu. Sering kita dengar larangan riba. Dalam dunia digital, riba bisa muncul lewat pinjol dengan bunga yang tinggi, cicilan dengan tambahan biaya yang masuk kategori riba, atau bunga yang diberikan oleh aplikasi. Islam ingin transaksi transparan, jelas akadnya, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Karena itu, solusi syariah seperti cicilan tanpa bunga, akad murabaah, dan layanan fintech syariah menjadi pilihan yang aman dan halal. Selanjutnya ada larangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan. Misalnya, barang tidak dijelaskan kondisinya, tidak tahu kapan dikirim, atau gambar tidak sesuai kenyataan. Maisir adalah unsur perjudian atau spekulasi tinggi, misalnya judi online.
trading yang hanya mengandalkan keberuntungan, lot box game, atau investasi bodong yang dibilang untung 10% per hari tanpa resiko. Islam sangatlah tegas melarang kegiatan seperti ini karena lebih banyak yang mudarat daripada manfaatnya. Ada juga prinsip amanah dan tanggung jawab. Dalam transaksi digital, amanah itu kunci. Penjual amanah berarti mengirim barang sesuai pesan, tepat waktu, dan dikemas dengan baik. Pembelian juga harus amanah, misalnya membayar tepat waktu dan tidak melakukan cancel sembarangan. Selain itu, platform digital juga wajib menjaga data pribadi penggunanya. Islam juga mengajarkan prinsip halal dan thayyib, artinya barang yang dijual harus halal dan baik. Di dunia digital, banyak barang dan konten yang tidak halal dijual bebas, mulai dari produk curian hingga barang-barang yang jelas dilarang. Kita harus memilih barang yang halal membawakan kebaikan. Kemudian ada prinsip maslahah, yaitu transaksi harus membawa manfaat. Platform digital yang memberikan pendidikan, memudahkan zakat, menyediakan jasa yang membutuhkan masyarakat, atau menjual barang halal termasuk contoh yang memenuhi maslahah. Sebaiknya aplikasi dengan banyak mudarat seperti judi online dan penipuan jelas tidak sesuai dengan nilai Islam. Terakhir, marilah kita lihat bagaimana prinsip Islam diterapkan dalam e-commerce. Dalam platform seperti Shopee dan Tokopedia, kita bisa menerapkan prinsip syariah dalam memastikan akad yang jelas, barang halal, deskripsi yang jujur, harga transparan, dan metode pembayaran tanpa bunga. Bahkan sekarang beberapa marketplace sudah menyediakan opsi pembayaran syariah yang tentunya lebih aman untuk kita gunakan. Demikian pembahasan mengenai prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi digital. Intinya, Islam mengajarkan kita untuk bertransaksi dengan adil, jujur, transparan, tanpa riba, tanpa penipuan, mengutamakan amanah, memilih yang halal, serta memastikan setiap aktivitas membawa manfaat. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa tetap mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap berada dalam jalur yang halal dan penuh keberkahan. Gen Z jangan takut masa depan seperti apa, karena saya juga Gen Z rupanya. Jempol dulu Pak. Jempol. Oh, jempol.